Selamat pagi semua. Hari ini kita lanjut lagi topik kita di SPSS yang ke-9, di mana di SPSS yang ke-9 ini kita belajar statistik non parametrik yang pertama. Untuk statistik non parametrik yang pertama ini kita menggunakan yang namanya uji RANS gitu ya. Jadi ada uji yang kita gunakan di sini, namanya adalah uji RANS. Jadi kalau kita lihat apa itu uji RANS gitu ya, maka uji RANS ini digunakan untuk menguji yang namanya keacakan daripada sebuah data. Jadi uji RANS ini digunakan untuk menguji yang namanya keacakan daripada sebuah data. Kita lihat contoh kasusnya di sini. Contoh, akan diuji apakah pengambilan barang bersifat acak atau tidak acak itu ya. Misalnya ada dia harinya sebanyak 10 hari kerja. Kita akan melihat barang yang rusak itu apakah itu acak atau tidak. Misalnya di hari pertama ada barang yang rusak itu 5, di hari ke-7 misalnya 8, di hari ke-10 misalnya ada sebanyak 7 yang namanya barang rusak. Maka apa yang ditanya gitu ya? Maka yang pertama di sini adalah kita akan membuat yang namanya hipotesa, kemudian kita olah dengan SPSS, kemudian kita akan mencari nilai Z dengan menggunakan yang namanya rumus. Baru yang keempat kita buat keputusan, dan yang terakhir adalah kita akan mengolah datanya di Microsoft Excel-nya. Oke, kita lihat yang pertama adalah kita akan membuat yang namanya hipotesa. Jadi hipotesa ini ada dua bunyinya. Yang pertama ada H0, yang kedua ada H1. Untuk H0-nya itu adalah pengambilan barang tidak bersifat acak, artinya tidak disengaja. Oke. Sedangkan yang H1 itu adalah pengambilan barang itu bersifat acak. Itulah hipotesa dari kasus yang barusan kita lihat. Oke, yang kedua kita akan mengolah dengan SPSS itu ya. Oke, bagaimana caranya? Kita akan lihat langsung di SPSS-nya. Oke. Maka yang pertama kita pastikan sudah ada variabel kita. Nama variabelnya adalah barang. Kita buat tipe datanya numerik, baru kita buat width-nya 8, sedangkan desimalnya adalah 0. Kemudian kita isi datanya. Oke, datanya seperti ini tadi. Ada dia datanya 5, 8, 8, 8, 7, 6, 8, 8, 9, 7. Ini dia untuk data kita. Oke, untuk mengolahnya silakan diperhatikan bagaimana caranya gitu ya. Maka yang pertama kita klik dari menu Analyze. Oke, baru kita pilih di sini ada namanya non parametric test, kemudian kita pilih dia yang namanya RANS. Ini dia RANS, berlari gitu ya. Oke, di kotak dialog ini ada namanya di sini test variable list, artinya kita masukkan variabel yang akan kita uji. Dalam hal ini adalah variabel barang kita masukkan. Oke, baru di bawah ada namanya cut point. Jadi cut point-nya adalah titik potong, maka titik potongnya di sini adalah median atau nilai tengahnya. Ini kita checklist mediannya. Oke, pastikan sudah di checklist. Kemudian kalau sudah kita okekan. Oke, kira-kira seperti ini. Maka yang mau kita lihat adalah apa yang mau kita lihat dari contoh ini gitu ya. Oke, dari yang sudah kita kerjakan apa yang mau kita lihat. Oke, ini tadi hasilnya. Oke, maka di sini ada namanya test value. Test value ini adalah mediannya tadi itu 8, sedangkan case lebih kecil daripada test value, artinya banyak data yang lebih kecil daripada test value itu ada sebanyak 4, sedangkan banyak data yang lebih besar sama dengan test value atau dengan median itu adalah sebanyak 6. Baru banyak data kita adalah sebanyak 10. Untuk nilai RANS-nya itu adalah 5,
sedangkan nilai Z-nya adalah minus 0,211, sedangkan nilai signifikannya adalah 0,833. Oke, maka yang akan kita lihat dari mana dapat nilai daripada si Z ini gitu ya. Nilai Z-nya tadi ada minus 0,211. Oke, kita akan melihat dari mana nilai Z-nya. Oke, kita kembali ke slide kita. Maka nanti di sini yang terakhir jangan lupa di okekan gitu ya. Ini di okekan. Oke. Yang berikutnya, oke, ini dia tadi caranya, cara di SPSS, boleh nanti dipraktekkan. Oke. Kemudian kita akan mencari yang namanya nilai Z. Jadi nilai Z itu rumusnya seperti ini. Oke. Z sama dengan R dikurang X bar per S. Z sama dengan R dikurang X bar per S. Sedangkan X bar di sini rumusnya adalah, rumusnya adalah, 2 dikali N1 dikali N2 dibagi N1 tambah N2 ditambah 0,5. Jadi X bar rumusnya 2 dikali N1 dikali N2 dibagi N1 tambah N2 ditambah 0,5. Itu. Sedangkan mencari nilai S-nya adalah S sama dengan standar deviasi sama dengan, ini dia standar deviasinya, akar dari 2N1 kali N2 dikali 2N1 kali N2 dikurang N1 dikurang N2 dibagi N1 tambah N2 kuadrat dikali N1 tambah N2 dikurang 1. Jadi di sini kita bermain dengan N1 dan N2. Oke. Ini rumusnya, maka kita akan melihat apa itu R, apa X bar, apa S, apa N1 dan N2. Oke. Maka kita lihat R di sini adalah itu nilai range-nya. Oke. Sedangkan X bar ini adalah nilai rata-rata, S adalah nilai standar deviasi, baru N1 adalah banyak data lebih kecil dari median, N2 adalah banyak data lebih besar sama dengan median. Sedangkan untuk mencari median adalah N tambah 1 per 2. Oke. Median sama dengan N tambah 1 per 2. Oke. Kita akan lihat, kita akan melihat bagaimana cara mencari mediannya. Oke. Maka mencari median yang pertama adalah syaratnya data itu harus diurutkan. Maka ini tadi data kita 5887 68897. Oke, maka kita urutkan jadi 5677 baru 889. Oke. Maka median sama dengan, mencari median itu adalah banyak data atau N tambah 1 per 2. Berapa data kita? Maka data kita tadi ada 10. Oke, seperti ini dia. Maka 10 ditambah 1 dibagi 2 berarti 11 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 5,5. Oke. Artinya median itu ada di data ke-5 dan data ke-6. Yang manakah data ke-5 dan data ke-6? Maka data ke-5 dan ke-6 ada dia yang ini. Oke, yang saya saya kotaki. Maka median itu adalah 8 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 8. Kira-kira seperti itulah mencari median. Kalau kita ingin mencari median tadi syaratnya adalah silakan diurutkan datanya terlebih dahulu dari data yang terkecil. Oke.
Kemudian kita akan mencari nilai range-nya. Bagaimanakah cara mencari nilai range? Oke. Maka yang pertama kita akan cari median. Oke, kita cari mediannya. Tadi mediannya sudah dapat dia yaitu 8. Oke, mediannya tadi adalah 8. Oke. Maka bandingkan data dengan median. Bandingkan data dengan median. Jika data kita lebih besar sama dengan median, maka kita berikan tanda plus. Jika datanya lebih kecil daripada median, maka kita berikan tanda minus. Kalau sudah kita berikan yang namanya tanda plus dan tanda minus, maka kita hitung jumlah pergantian yang namanya tanda, maka itulah yang menjadi nilai R-nya. Oke, kita lihat data kita ini si 5. Apakah 5 lebih besar sama dengan 8? Jawabannya tidak, maka kita berikan tanda minus. Apakah 8 sama dengan 8? Jawabannya iya, kita berikan tanda plus. Ini juga lebih besar sama dengan, kita berikan tanda plus. Ini juga kita berikan tanda plus. Oke. Ini adalah tanda minus. Ini dia tanda minus. Oke. Ini tanda plus. Ini juga kita berikan tanda plus. Ini kita berikan tanda plus. Ini tanda minus. Kira-kira seperti itu maksud daripada pencarian nilai daripada R atau nilai range-nya. Kalau sudah kita hitung dia berapa banyak pergantian tandanya, ini 1, baru yang sama dihitung 1 ini jadi 2, ini dia 3, oke. Ini 4. Oke, maka ini adalah 5. Oke, jadi nilai range-nya itu adalah ada dia 5. Pergantiannya tadi ada sebanyak 5 kali. Kita hitung pergantiannya, maka itulah yang menjadi nilai R-nya. Oke. Kalau sudah dapat dia nilai R-nya, maka kita akan mencari nilai rata-ratanya. Apa tadi rumusnya? Maka X bar sama dengan 2N1 kali N2 dibagi N1 tambah N2 ditambah 0,5. Tadi N1 adalah lebih kecil sama dengan median, N2 adalah lebih besar sama dengan median. Oke, kita lihat yang lebih besar sama dengan median ada berapa gitu ya. N1-nya di sini ada yang tanda minus 1, 2, 3, 4. N1-nya ada 4, berarti N2-nya ada 6. Oke. Kita masukkan ke sini ke rumus gitu ya. Maka hasilnya N1 tadi, oke. N1 ada tadi sebanyak 4. Oke. Sedangkan N2 itu ada sebanyak 6. Kira-kira seperti ini. Maka rumusnya X bar sama dengan 2 dikali 4 dikali 6 dibagi 4 ditambah 6 ditambah 0,5. 2 dikali 4 itu adalah 8. 8 dikali 6 adalah 48. 48 dibagi 10. 10 ini adalah 4 tambah 6. Baru ditambah dengan 0,5. 48 dibagi 10 adalah 4,8 ditambah 0,5, maka hasilnya adalah 5,3. Itu kira-kira nilai rata-ratanya atau X barnya 5,3. Yang berikutnya kita cari nilai standar deviasi atau S gitu ya. Maka S sama dengan akar dari 2N1 kali N2 dikali 2N1 N2 dikurang N1 dikurang N2 dibagi N1 tambah N2 kuadrat dikali N1 tambah N2 dikurang 1. Maka S sama dengan akar dari 2 dikali 4 dikali 6 ditambah 2 dikali 4 dikali 6 dikurang 4 dikurang 6. Di sini apa ya? Oke, ini kali nih ya. Ini tanda kali. Ini kali nih.
Oke. Baru dibagi 4 tambah 6 kuadrat dikali 4 tambah 6. Ini sini juga dibuka kurung ini. Oke. Maka hasilnya adalah kalau kita kalikan yang di atas ini nanti hasilnya 1824. Baru yang di bawah ini kalau kita kalikan, ini tadi adalah 10 kali 10 100, 100 dikali 9. Oke, maka sini 900 dari mana? Ini dia 100. Oke. Ini adalah 4 tambah 6 10 dikurang 1 adalah 9. Inilah 900. Maka kalau kita bagikan 1824 dibagi 900 itu hasilnya adalah 2,027 atau 26 sekian. Oke, kalau kita akarkan yang ini maka hasilnya adalah 1,424. Itu kira-kira mencari nilai standar deviasinya. Kalau sudah dapat dia X bar dan dapat dia standar deviasi, maka tinggal kita masukkan ke nilai Z-nya. Oke. Tadi sudah dapat kita berapa nilai R-nya. Tadi nilai R-nya adalah 5 di sini ya. Ini R-nya 5. Maka kita masukkan ke Z-nya. Z sama dengan R dikurang X bar per S. Z sama dengan R dikurang X bar per S. Maka Z sama dengan 5 dikurang 5,3 per 1,424. Berarti 5 dikurang 5,3 itu hasilnya adalah 0,3. 0,3 dibagi 1,424 hasilnya adalah minus 0,211. Minus 0,211. Itu kira-kira nilai daripada si Z-nya. Minus 0,211. Kita lihatlah dulu di outputnya apakah sama gitu ya. Ayo tadi. Oke. Minus 0,211. Sedangkan tadi banyak data yang lebih kecil daripada medianya 4. Banyak data lebih besar medianya adalah 6. Ini dia tadi. Sedangkan nilai range-nya atau nilai R-nya tadi adalah 5, mediannya adalah 8. Oke. Untuk signifikannya ini adalah 0,833. Jadi signifikan ini kita gunakan untuk pengambilan yang namanya keputusan. Kita lihat di sini ya. Yang berikutnya. Oke. Nomor 4 adalah kita akan membuat keputusan. Jadi jika signifikannya lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikannya lebih kecil daripada 0,05 maka H0, oke ini ada sedikit. Oke. Kalau dia lebih kecil gitu ya. Kalau dia lebih besar H0 diterima, sedangkan kalau dia lebih kecil H0 ditolak. Oke, kita lihat ya. Jika signifikan lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikannya lebih kecil daripada 0,05 H0 ditolak. Kita lihat signifikannya itu adalah 0,833. Jadi 0,833 kalau kita bandingkan dengan 0,05 maka ini otomatis lebih besar. Oke. Karena dia lebih besar maka H0 diterima. H0 diterima maka yang menjadi keputusannya adalah kita buat dia bunyi daripada hipotesa H0-nya. Maka bunyinya adalah pengambilan barang bersifat tidak acak. Jadi kalau dia tidak acak berarti tidak ada di sini yang namanya unsur kesengajaan gitu ya. Oke. Itu dia untuk yang namanya pengambilan keputusan. Jadi tadi kita sudah cari dia nilai daripada range-nya, nilai Z-nya dan nilai X bar dan standar deviasi. Oke, itu dulu untuk SPSS yang ke-9. Silakan dipraktikkan. Kalau ada nanti pertanyaan silakan ditanya. Terima kasih. Selamat pagi.